Kabar mengejutkan datang dari pengacara Farhad Abbas. Ia berencana akan mengajak Saiful Jamil untuk bergabung ke partai politik bentukannya Partai Pandai. Meski pernah terlibat kasus korupsi dan pelecehan seksual, menurut Farhad Abbas siapapun bisa bergabung di Partai Pandai. Oke, demikian mengenai hak politik Bang Saiful apakah akan bergabung di Partai Pandai, nanti kita akan pelajari kembali karena ada kasus korupsinya juga. Pasca 5 tahun apakah boleh masuk menjadi anggota parpol, nanti kita pelajari. Tapi menurut saya siapapun bisa masuk ke Partai Pandai dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman maupun keluarga Bang Saiful kalau bisa bergabung dengan kita ya. Sejak 18 Februari 2016 lalu, Saiful Jamil ditahan di Polsek Kelapa Gading atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Penyanyi dangdut yang diketahui pernah menikah 2 kali ini resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Karena saya tidak mau nurutin, Saiful Jamil ngotot, narik tangan saya, memaksa saya duduk di tempat tidurnya. Saat dia tarik tangan saya menolak. Saya menolak dengan sekuat tenaga saya, karena dia emang ngotot. Akhirnya saya dekat ke tempat tidur, dia tidur, dia berbaring, dan dia bilang, puasin aku. Tujuan daripada visi partai kita adalah berserikat menuju Indonesia berdaulat, termasuk kedaulatan hak asasi, kebebasan pasca keluar dari penjara, dan mudah-mudahan keadilan yang berketuhanan itu bisa Mas Saiful dapatkan. Amin. Dan sampai dihukum 2 kali, dihukum berkali-kali hanya gara-gara orang-orang yang tidak mengerti hukum itu. Iya. Tetap semangat terus ya. Terima kasih. Anda dilaporkan oleh terpidana narkoba juga karena dianggap menipu. Anda menjanjikan kalau dia bayar 5 miliar, Anda bisa mendapatkan keringanan hukuman untuk klien ini. Saya sebagai pengacara oleh Undang-Undang 18, Undang-Undang Advokat, ya kita berhak mendapat jasa pengacara 1. Kemudian kita ada kontrak pengacara. Nah, kemudian masalah kalah menang itu ada yang puas dan tidak puas. Jadi memang uang 5 miliar ini untuk apa? Saya tidak terima uang 5 miliar. Di sini hanya masalah miscommunication aja. Mungkin rasa tidak puas. Karena kemudian Anda dinilai jadi calo nih. Kok bisa-bisanya seorang pengacara menjadi calo? Bayar saya 5 miliar nanti hukumannya menjadi lebih ringan. Itu track record Anda jadi seperti itu nih yang terkenalnya nih. Mabes Polri mengambil alih kasus Dr. Louis Owen terkait pernyataannya yang tidak percaya dengan virus COVID-19. Dr. Louis kini masih diperiksa secara intensif di Barreskrim Polri. Namanya juga pandemi, Pak. Jadi gini, Pak, selain daripada pembuktian, jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini, Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya, Pak. Ini saya sudah kirim materi, sampai jungkir balik, enggak paham juga. Saya jelasin, Pak, paham. Makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ-nya di atas 200. Kecuali dokter Tirta. Saya sebagai dokter Tirta sudah meminta izin PPD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. Ibu Lois bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. PPD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Ketua Umum Partai Pandai, Farhad Abbas, mengajak pedangdut Saiful Jamil bergabung ke partainya. Menurut Farhad, Saiful layak mendapat kesempatan setelah menjalani masa hukuman penjara beberapa waktu lalu. Ajakan Farhad itu terekam dalam sebuah video yang ia unggah dari akun Instagram @farhadabbasofficial pada Minggu 24 Oktober 2021. Dalam video itu, terlihat Farhad Abbas bersama beberapa pengurus Partai Pandai sedang bertemu dengan Saiful Jamil. Selama kita masih berdiri, cobalah ulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh. Selamat bergabung di Partai Pandai, Bang Saiful Jamil. Tuhan saja Maha Pengampun, tulis Farhad Abbas dalam unggahannya Minggu 24 Oktober 2021. Farhad menjelaskan bahwa partainya tidak mempersalahkan status ex narapidana Saiful Jamil. Menurutnya, Saiful telah menjalani masa hukuman tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menanggapi video tersebut tentunya jelas menuai banyak kontroversi dan berbagai tanggapan dari warganet. Salah satunya Tangguh Perwira.
Bagus bang, gue dukung lo kumpulin dalam satu partai, biar gue makin yakin nggak milih partai lo. Sambil menyertakan emoji menangis. Ada juga dari Bung _Indra, cocok bang. Next, rekrut Rocky Gerung, Natalis Pigay, biar makin jaya. Ada juga yang berkomentar, daripada hambur-hamburin duit buat hal-hal yang sia-sia dan nggak jelas, mending sumbangin ke panti asuhan. Selanjutnya Farhad mengaku bakal mempelajari hak politik Saiful, karena menurutnya masih ada kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Saiful. Demikian mengenai hak politik Bang Saiful, apakah akan bergabung dengan Partai Pandai? Akan kita belajari kembali. Karena ada kasus korupsi juga, apakah pasca 5 tahun boleh menjadi anggota parpol? Nanti kita pelajari, ujar Farhad. Tapi memang menurut saya, siapapun bisa masuk Partai Pandai, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman maupun keluarga Bang Ipul juga bisa bergabung dengan kita, kata dia menambahkan. Farhad mengatakan ajakan agar Saiful bergabung dengan partainya ini selaras dengan visi Partai Pandai yang berserikat menuju Indonesia berdaulat, termasuk kedaulatan hak asasi kebebasan pasca keluar dari penjara. Dan mudah-mudahan keadilan berketuhanan itu bisa Mas Ipul dapatkan. Jangan sampai dihukum 2 kali, dihukum berkali-kali hanya karena orang-orang yang tidak mengerti hukum itu, pungkasnya. Seperti diketahui, pada 2016 silam, Saiful Jamil divonis 3 tahun penjara karena kasus pelecehan. Ia kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Saiful Jamil menjadi 5 tahun penjara. Pelantun lagu Ratu Hatiku itu juga terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi dengan uang sebesar 50 juta rupiah. Hukuman Saiful Jamil pun bertambah 3 tahun, sehingga total hukuman menjadi 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana korupsi dan asusila yang dilakukan. Namun, dia telah bebas murni pada awal September lalu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Farhad Abbas. Ia berencana akan mengajak Saiful Jamil untuk bergabung ke partai politik bentukannya Partai Pandai. Meski pernah terlibat kasus korupsi dan pelecehan seksual, menurut Farhad Abbas, siapapun bisa bergabung di Partai Pandai. Oke, demikian mengenai hak politik Bang Saiful, apakah akan bergabung di Partai Pandai, nanti kita akan pelajari kembali karena ada kasus korupsinya juga. Pasca 5 tahun, apakah boleh masuk menjadi anggota parpol, nanti kita pelajari. Tapi menurut saya, siapapun bisa masuk ke Partai Pandai dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman maupun keluarga Bang Ipul kalau bisa bergabung dengan kita ya. Sejak 18 Februari 2016 lalu, Saiful Jamil ditahan di Polsek Kelapa Gading atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Penyanyi dangdut yang diketahui pernah menikah 2 kali ini resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Karena saya tidak mau nurutin, Saiful Jamil ngotot, narik tangan saya, memaksa saya duduk di tempat tidurnya. Saat dia tarik tangan saya menolak. Saya menolak dengan sekuat tenaga saya, karena dia emang ngotot. Akhirnya saya dekat ke tempat tidur, dia berbaring, dan dia bilang, puasin aku. Tujuan daripada visi partai kita adalah berserikat menuju Indonesia berdaulat, termasuk kedaulatan hak asasi kebebasan pasca keluar dari penjara, dan mudah-mudahan keadilan yang berketuhanan itu bisa Mas Ipul dapatkan. Jangan sampai dihukum 2 kali, dihukum berkali-kali hanya gara-gara orang-orang yang tidak mengerti hukum itu. Iya. Tetap semangat terus ya. Terima kasih. Anda dilaporkan oleh terpidana narkoba juga karena dianggap menipu. Anda menjanjikan kalau dia bayar 5 miliar, Anda bisa mendapatkan keringanan hukuman untuk klien ini. Saya sebagai pengacara oleh Undang-Undang 18, Undang-Undang Advokat, ya kita berhak mendapat jasa pengacara 1. Kemudian kita ada kontrak pengacara. Nah, kemudian masalah kalah menang itu ada yang puas dan tidak puas. Jadi uang 5 miliar ini untuk apa? Saya tidak terima uang 5 miliar. Di sini hanya masalah miscommunication aja. Mungkin rasa tidak puas. Karena kemudian Anda dinilai jadi calo nih. Kok bisa-bisanya seorang pengacara menjadi calo? Bayar saya 5 miliar, nanti hukumannya menjadi lebih ringan. Itu track record Anda jadi seperti itu nih yang terkenalnya nih. Mabes Polri mengambil alih kasus Dr. Louis Owen terkait pernyataannya yang tidak percaya dengan virus COVID-19.
Dr. Louis kini masih diperiksa secara intensif di Bareskrim Polri. Namanya juga pandemi, Pak. Jadi gini, Pak, selain daripada pembuktian, jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini, Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya, Pak. Ini saya sudah kirim materi, sampai jungkir balik, enggak paham-paham juga. Saya jelasin, Pak, paham. Makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ-nya di atas 200. Kecuali dokter Tirta. Saya sebagai dokter Tirta sudah meminta izin PPD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. Ibu Lois bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. PPD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib.